Selanjutnya yaitu skenario 2 di mana seluruh persediaan PTS itu belum terjual. Maka keuntungan atas penjualan yang dicatat oleh PTP sebesar 4 juta itu belum bisa terrealisasi. Hal ini karena hingga akhir periode persediaan itu masih dimiliki oleh PTS. Dalam hal ini, PTP harus mencatat jurnal penangguhan keuntungan atas penjualan yaitu bagian laba atas entitas anak pada investasi pada entitas anak sebesar 4 juta rupiah. Jadi dalam skenario ini merupakan transaksi hulu, sehingga keuntungan yang belum terrealisasi ini diakui secara penuh. Sedangkan kalau transaksi hilir itu keuntungannya diakui sebesar berapa persen saham yang dimiliki oleh entitas induk. Nah, selanjutnya kita harus membuat jurnal eliminasi untuk mengeliminasi penjualan persediaan antara PTP dan PTS itu sebesar 10 juta rupiah. Nah, jurnal eliminasinya yaitu penjualan sebesar 10 juta rupiah pada beban pokok penjualan sebesar 6 juta rupiah dan persediaan sebesar 4 juta rupiah. Nah, keuntungan yang kita tangguhkan tadi itu harus dieliminasi untuk mengurangi persediaan sebesar 4 juta rupiah. Jadi, nanti yang boleh muncul di laporan keuangan konsolidasian itu hanya persediaan sebesar 6 juta rupiah. Nah, kenapa penjualan dan beban pokok penjualan tidak muncul di dalam laporan keuangan konsolidasian? Karena transaksi yang boleh muncul dalam laporan keuangan konsolidasian itu kan hanya transaksi yang dilakukan ke perusahaan non-afiliasi. Sedangkan di sini PTS itu belum melakukan penjualan apapun ke perusahaan non-afiliasi. Selanjutnya kita masuk ke skenario 3 di mana sebesar 75% persediaan PTS itu sudah terjual ke perusahaan non-afiliasi sebesar 12 juta rupiah. Karena di sini baru 75% dari persediaan yang terjual, maka berarti masih ada 25% lagi persediaan yang belum terjual. Nah, maka 25% ini kita anggap sebagai keuntungan yang belum terrealisasi, sehingga PTP harus melakukan pencatatan penangguhan keuntungan atas penjualan, yaitu dengan menjurnal bagian laba atas entitas anak pada investasi pada entitas anak sebesar 1 juta rupiah. 1 juta rupiah itu didapatkan dari 25% dikalikan dengan 4 juta rupiah. Nah, di sini kan PTS mengakui adanya penjualan sebesar 12 juta rupiah dan beban pokok penjualan sebesar 7.500.000 rupiah. Nah, 7.500.000 ini didapat dari 75% yaitu sebesar persediaan yang sudah terjual dikalikan dengan 10 juta rupiah. Selanjutnya, karena di sini masih terdapat transaksi penjualan persediaan antara PTP dengan PTS sebesar 10 juta rupiah, maka kita tetap harus membuat jurnal eliminasi. Jurnal eliminasi yang harus kita buat yaitu penjualan sebesar 10 juta rupiah pada beban pokok penjualan sebesar 9 juta rupiah dan persediaan 1 juta rupiah. Nah, beban pokok penjualan itu hanya diakui sebesar 9 juta rupiah karena nantinya yang akan disajikan dalam laporan keuangan konsolidasian itu hanya sebesar 4.500.000 rupiah, yaitu 75% dikalikan dengan 6 juta rupiah. Jadi, nantinya yang boleh muncul dalam laporan keuangan konsolidasian yaitu penjualan sebesar 12 juta rupiah, beban pokok penjualan sebesar 4.500.000 rupiah, dan persediaan itu sebesar 1.500.000 rupiah. Selanjutnya kita masuk ke transaksi hulu penjualan persediaan. Di sini sudah ada contoh dari transaksi hulu penjualan persediaan dan sudah disajikan neraca saldonya. Dari neraca saldo ini terdapat informasi tambahan berupa yang pertama itu PT Nusantara telah melakukan pembelian 75% saham PT Andalas pada 1 Januari 2015 sebesar nilai bukunya, yaitu 900 juta rupiah.
Dan nilai wajar kepentingan non-pengendali sama dengan nilai bukunya, yaitu 300 juta rupiah. Yang kedua yaitu selama tahun 2015, PT Andalas melaporkan perolehan laba bersih sebesar 200 juta rupiah dan mengumumkan pembagian dividen sebesar 50 juta rupiah. Yang ketiga yaitu dalam transaksi penjualan yang dilakukan oleh PT Nusantara, terdapat penjualan kepada PT Andalas sebesar 100 juta rupiah dengan BPP sebesar 40 juta rupiah. Dan yang terakhir itu sampai 31 Desember 2015, persediaan yang diperoleh PT Andalas dari PT Nusantara seluruhnya itu belum terjual. Mengikuti prosedur pelaporan konsolidasi, maka di sini PT Nusantara harus melakukan pencatatan, yaitu pada tanggal 1 Januari 2015, PT Nusantara harus melakukan pencatatan atas pembelian saham ke PT Andalas, yaitu investasi pada PT Andalas sebesar 900 juta rupiah di debit dan pada kas sebesar 900 juta rupiah di kredit. Selanjutnya pada akhir periode mencatat bagian PT Nusantara atas laba bersih PT Andalas, yaitu investasi pada PT Andalas sebesar 150 juta rupiah di debit pada bagian laba atas PT Andalas 150 juta rupiah di kredit. 150 juta rupiah ini didapatkan dari 75% saham yang dimiliki PT Nusantara dikalikan dengan 200 juta rupiah. Selanjutnya mencatat bagian PT Nusantara atas dividen yang dibagikan PT Andalas, yaitu kas pada investasi pada PT Andalas sebesar 37.500.000 rupiah. Hal ini didapat dari 75% dikalikan dengan 50 juta rupiah. Selanjutnya, PT Nusantara melakukan pencatatan atas penangguhan keuntungan yang belum terrealisasi sebesar 60 juta rupiah. Jurnalnya yaitu bagian laba pada PT Andalas pada investasi pada PT Andalas sebesar 60 juta rupiah. 60 juta rupiah ini didapatkan dari 100 juta rupiah dikurangkan dengan 40 juta rupiah. Selanjutnya, PT Nusantara akan mengeliminasi seluruh ekuitas dan investasi pada PT Andalas. Yang pertama dieliminasi yaitu saham biasa sebesar 800 juta rupiah dan saldo laba sebesar 400 juta rupiah. Selanjutnya mengeliminasi bagian laba pada PT Andalas sebesar 900 juta rupiah. Selanjutnya mengeliminasi bagian laba atas kepentingan non-pengendali sebesar 50 juta rupiah. Pada bagian kredit kita juga mengeliminasi dividen yang diumumkan itu sebesar 50 juta rupiah. Selanjutnya mengeliminasi investasi pada PT Andalas sebesar 952.500.000 rupiah. Hal ini didapatkan dari saldo akhir yang dimiliki PT Nusantara sebesar 1.012.500.000 rupiah dikurangkan dengan keuntungan yang belum terrealisasi sebesar 60 juta rupiah. Selanjutnya kita memunculkan kepentingan non-pengendali sebesar 337.500.000 rupiah yang merupakan 25% dari PT Andalas. Selanjutnya, PT Nusantara juga harus mengeliminasi penjualan persediaan antara PT Nusantara dan PT Andalas. Jurnal yang harus dibuat yaitu penjualan sebesar 100 juta rupiah pada beban pokok penjualan sebesar 40 juta rupiah dan persediaan 60 juta rupiah. Langkah selanjutnya setelah kita membuat jurnal eliminasi yaitu kita perlu membuat kertas kerja konsolidasian. Dalam kertas kerja konsolidasian perlu diingat bahwa kalau misalnya ada eliminasi maka itu harus diperhitungkan pengaruhnya. Kemudian kita harus memahami betul saldo normal dari akun-akun tersebut. BPP itu saldo normalnya debit, jadi sebagai pengurang. Kemudian kita masuk ke transaksi hilir penjualan persediaan, di mana transaksi hilir ini merupakan transaksi yang dilakukan dari anak
ke induk perusahaan. Bedanya dengan transaksi hulu, transaksi hilir ini ketika kita melakukan pencatatan keuntungan yang ditangguhkan atau keuntungan yang sudah terrealisasi, maka harus dikalikan dulu dengan persentase yang dimiliki oleh PT induk dan PT anak. Nah, kenapa seperti itu? Alasannya karena yang menjual di sini adalah anak. Dan anak ini tidak sepenuhnya dimiliki oleh perusahaan induk, kecuali kepemilikan induk ini 100%. Selanjutnya yaitu transaksi penjualan jasa, yakni ketika perusahaan induk memberikan jasa ke perusahaan anak ataupun sebaliknya. Transaksi ini biasanya relatif lebih simpel daripada transaksi sebelumnya. Dampak transaksi penjualan jasa dengan jurnal eliminasi ini, walaupun nantinya tidak muncul, akan tetapi tetap harus dicatat. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam pembahasan kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Apabila teman-teman ingin memberikan kritik dan saran, teman-teman boleh berkomentar di kolom komentar yang ada di bawah ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.